ఇలాంటి వాళ్ళని సమాజం నుంచి వెలివేయాలి. Sniper, take position. Yes, sir. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV tentunya hadir kembali menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Dongalun Naru Jagrata. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pencuri kecil yang terjebak dalam mobil mewah curiannya, hingga ia harus tetap bertahan hidup dari kendali pemilik mobil yang telah menyiksanya. Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Peralatan terbaik telah dipasang di sebuah mobil mewah. Semua dipersiapkan dengan baik, bahkan dipasang dengan sangat sempurna. Menggunakan sarung tangan, si pemilik dengan apiknya mengecek satu persatu untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik. Hingga ia pun menjalankan mobilnya untuk melanjutkan perjalanannya. Raju yang berjalan mengelilingi mobil mewah merasa puas setelah melihat di sekeliling mobil tersebut aman dan tidak ada yang melihat aksi yang akan ia lakukan. Menggunakan bola kasti yang telah ia buat menjadi kunci, ia berhasil membuka pintu mobil tersebut dan masuk ke dalamnya. Ia langsung mengambil tap mobil yang terpasang di dalamnya. Tak lama ia memeriksa di sekelilingnya untuk mengambil barang berharga lainnya. Saat melakukan aksinya, Neraja istrinya menelpon. Ia yang tidak tahu kalau suaminya hanya seorang pencuri menceritakan keadaan kehamilan yang banyak mengalami kemajuan. Ia juga menceritakan kalau tanggal 1 bulan depan ia akan menjalani operasi sesar untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam rahimnya itu. Mendengar semua yang diceritakan oleh istrinya, Raju mengiyakan dan berjanji akan menemaninya melahirkan nanti. Setelah memutuskan telepon istrinya, Raju kembali mencari barang berharga lainnya di dalam mobil. Ia memutuskan untuk pergi dari mobil tersebut. Namun niat jahatnya muncul. Ia mengencingi mobil tersebut untuk bisa mengerjai si pemilik mobil. Raju pun bersiap untuk meninggalkan mobil tersebut. Namun, ia malah terjebak di dalam mobil itu. Tak satu pun bisa dibuka. Berulang kali ia mendorong semua pintu mobil, tapi semua sia-sia. Bahkan ia mencoba menghancurkan kaca mobil, tapi semuanya gagal. Raju terdiam, mencoba menenangkan dirinya, hingga ia memutuskan untuk menelpon Narasimha. Namun jaringan sinyal yang buruk membuatnya tidak bisa memberitahu secara detail tentang keberadaan dirinya. Setelah merasa lelah, Raju terdiam dan tak lama Narasimha datang. Ia merasa bersyukur melihat kedatangan sahabatnya. Namun, berulang kali ia berusaha memanggilnya, Narasimha tidak bisa mendengar suara Raju. Narasimha yang tidak menemukan Raju pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga malam tiba, ia tetap tidak bisa keluar dari dalam mobil itu. Berulang kali ia memanggil beberapa warga yang melintas, tapi lagi-lagi ia gagal. Karena mereka tidak bisa melihat dan mendengar warga yang melintas. Pagi pun datang, namun Raju tetap berada di dalam mobil. Raju memeriksa handphonenya setelah membaca pesan dari istrinya. Ia melihat sebuah video yang dikirim oleh nomor tak dikenalnya. Ia memiliki ide untuk memasang tap mobil yang telah ia curi sebelumnya. Ia berharap tap mobil tersebut bisa membuka pintu mobil. Tapi lagi-lagi Raju gagal.
Tak lama tap mobil tersebut menerima panggilan telepon. Raju menerima telepon tersebut yang ternyata dari pemilik mobil itu. Ia mencoba berbohong mengapa ia berada di dalam mobilnya. Namun si pemilik mobil yang sebenarnya tahu kalau Raju berbohong mengiyakan. Bahkan ia menantang Raju untuk bisa keluar dari tempat itu. Raju menjelaskan kalau mobil tersebut telah menjadi jebakan bagi dirinya. Mendengar hal itu, si pemilik mobil itu tertawa dan mengatakan kalau ia akan menyiksa Raju untuk terus berada di dalam mobilnya. Bukan takut, Raju malah menantang dan mengatakan kalau ia akan keluar dari mobil tersebut sambil menutup panggilan telepon itu. అహంతో చెప్పే నీతో స్నేహం చేయమని. గంటలో బయటికి వస్తా నువ్వు ఎక్కడున్నా ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చి మరి నిన్ను Raju kini paham kalau ia memasuki mobil yang dilengkapi dengan perlengkapan canggih hingga bisa menghilangkan sinyal di handphone miliknya. Ancaman itu pun benar-benar dijalankan. Si pemilik telepon kali ini menaikkan suhu dari AC mobil tersebut hingga Raju merasa gerah berada di dalam mobil itu. Raju kembali mencoba untuk membuka semua pintu yang ada di dalam mobil tersebut dan lagi-lagi usahanya tidak membuahkan hasil. Tak lama pemilik mobil tersebut malah menurunkan suhu mobilnya hingga Raju merasakan kedinginan luar biasa sampai ia menggigil. Tak lama pemilik mobil menelpon. Mendapatkan kesempatan itu, Raju memohon untuk bisa dilepaskan dan mengakui kesalahannya. Karena ia akan segera mati kelaparan. Namun si pemilik tersebut malah benar-benar ingin menghabisinya dengan cara membekukan Raju. Raju mengaku ia adalah pencuri kecil untuk bertahan hidup. Si penelpon memberikan waktu 30 detik kepada Raju untuk bisa menelpon seseorang dan menyelamatkan hidupnya. Dengan cepat ia menelpon Narasimha dan mencoba meminta tolongnya. Tapi Narasimha tidak bisa menolongnya karena ia sedang mencuri di luar kota dan akan kembali ke Hyderabad saat tahun baru. Raju terus meminta tolong tapi Narasimha sama sekali tidak mengindahkan perkataan Raju. Tak lama, Niraja menelpon. Dengan cepat Raju menerima telepon tersebut. Tapi waktu yang diberikannya sudah habis hingga ia belum bisa berbicara dengan istrinya tersebut. Raju terus meracau menanyakan jati diri si pemilik mobil. Tapi lagi-lagi semua pertanyaan Raju tidak jawab oleh si pemilik mobil. Raju yang kesal mulai memanas-manasinya hingga tak lama telepon ditutup. Si pemilik mobil tersebut kembali menurunkan suhu mobil. Raju menangis tapi kemudian tertawa. Ia benar-benar merasa putus asa tidak bisa meninggalkan mobil tersebut. Dalam tawanya Raju menangis hingga ia tertidur. Malam kini datang lagi. Dan keadaan di luar mobil hujan dengan begitu derasnya. Tak lama pemilik mobil kembali menelpon. Raju kembali memohon karena ia merasa sangat haus. Pemilik mobil tersebut pun memberikan Raju tugas. Pemilik tersebut mengatakan hal pertama yang harus Raju lakukan. Ia harus menyadari orang seperti apa Raju sebenarnya. Dan meminta Raju untuk menulis semua tempat yang pernah ia curi baru-baru ini. Raju menurutinya. Setelah mengambil pena dan buku, ia menulis semuanya dan membacakannya. Raju membeberkan semua pencurian yang telah ia lakukan. మనం పుట్టిన మరుక్షణం నుండి చావు కౌంటౌన్. Raju terus memohon untuk bisa dibebaskan dan mengatakan ia akan meninggalkan perbuatan buruk dirinya. Bahkan, ia berjanji tidak akan mengonsumsi minuman keras lagi dan tidak akan merokok lagi. Raju bersumpah atas nama ibunya, hingga pemilik mobil tersebut pun percaya. Lalu memintanya menekan tombol di sisi kanan tombol parkir pada mobilnya. Raju mengikuti perintah yang diberikan oleh si pemilik mobil. Berharap mobil terbuka, tapi tetap itu tidak bekerja. Karena mobil tetap terkunci, hingga ia menemukan sebuah peledak. Dengan tenang, pemilik mobil mengatakan kalau Raju yang harus menolong dirinya sendiri di waktu yang sedikit ini. Raju mengambil peledak tersebut dan merasa benar-benar putus asa. Di sisa waktu yang tinggal sedikit, ia mencoba membuka pintu dengan cara membakar bagian handle pintu depan mobil. Raju mencoba menjerit di lubang tersebut, namun pemilik mobil malah mengeluarkan suara yang memekakan telinga Raju. Warga yang melintas pun sama sekali tidak mendengar teriakan Raju.
hingga Raju akhirnya mengambil peledak tersebut dan mencoba untuk menjinakkannya. Ia pun berhasil memotong salah satu kabel peledak tersebut. Tak lama, pemilik mobil itu kembali menelpon dan mengatakan kalau ia akan meledakkan mobil tersebut karena mobil tersebut berisi penuh bahan bakar. Ia juga mengatakan kalau dirinya hanya memberi waktu 12 jam untuk menggagalkan ledakan tersebut. Raju menatap hujan dari dalam mobil dan mengambil selang yang ada di jendela mobil hingga ia mendapatkan minum dari selang tersebut. Raju hanya bisa menelan ludah ketika melihat seorang dengan gangguan jiwa mendapatkan makanan dari seorang warga. Hingga ia mengunyah kertas yang tadi ia tulis untuk Neraja dan menelannya untuk bisa bertahan hidup. Serta meminum air seninya sendiri untuk menghilangkan dahaganya. Tak lama pemilik mobil itu menelponnya. Raju meminta ia diberitahu mengapa ia disiksa seperti ini. Pemilik mobil tersebut mengatakan, ia telah menghabisi tanpa diketahui oleh orang lain. Namun Raju sama sekali tidak mengingat ia telah menghabisinya. Pemilik mobil tersebut mengancam akan menghabisi Neraja yang besok pagi pergi ke rumah sakit pukul 10. Raju meracau dan memohon untuk tidak melibatkan Neraja dalam hal ini. Tapi, lagi-lagi ia tidak dihiraukan. Sambil menangis, Raju berusaha untuk kembali membuka pintu tapi semua usahanya gagal. Keesokan harinya, 2 orang datang mendekati mobil yang ia tumpangi untuk mencuri mobil tersebut. Tapi sayang kedua pencuri tadi tertangkap dan dipukuli. Raju yang semula merasa senang karena akan ada yang menolongnya, kini harus menelan kegagalan lagi. Raju yang menemukan sebuah koran mulai mengumpulkan satu persatu artikel yang saling berkaitan. Pemilik mobil itu menelpon lagi dan menjelaskan kalau Raju telah menghabisi putrinya yang bernama Srafia, yang pernah bercita-cita menjadi ilmuwan. Ia mengatakan dalam perjalanannya ke bandara, mereka mampir terlebih dahulu ke kuil untuk berdoa, namun saat mereka kembali, tas yang ada di dalam mobil mereka hilang. Tas yang berisi barang-barang berharga milik putrinya. Hal itu menghancurkan mimpi putrinya. Hingga saat mereka melaporkan pun polisi menganggap sebagai kasus kecil dan segera melupakannya. Hingga ia ditolak oleh organisasi kesehatan karena kelalaian dan suatu hari ia menemukan putrinya sudah bunuh diri. Pemilik mobil itu kembali melanjutkan cerita, sekaligus menelanjangi kesalahan Raju yang pernah mencuri stereo mobil Raju mematikan kunci kontak sebelum melarikan diri, hingga menyebabkan anak berusia 2 tahun meninggal dunia karena kehabisan udara. Raju terdiam dan mengingat ia telah melakukan kejahatan itu semua. Air mata Raju pun membasahi kedua matanya. Raju baru menyadari ia tengah berbicara dengan Dr. Chakravarti, ayah dari Safia. Raju menangis dan menyesali semua perbuatannya yang telah merenggut nyawa 2 orang yang tidak berdosa. Tak lama Raju mendengar suara tangisan Neraja. Ia baru menyadari kalau Neraja telah bersama Dr. Chakravarti. Raju benar-benar terpukul, namun Dr. Chakravarti mengatakan ia yang sangat merasa sakit hingga ia berhasil mendapatkan informasi tentang Raju dan jaringannya, lalu akan membuat Raju menanggung rasa sakit perpisahan dengan orang yang Raju cintai. Raju terus memohon untuk melepaskan Neraja dan dirinya, tapi Dr. Chakravarti malah menutup teleponnya. Raju menangis sedih dan menyesali semua yang telah ia lakukan selama ini. Saat Raju memainkan setir mobil, tiba-tiba mobil tersebut aktif dan bisa ia kendalikan. Dengan cepat, Raju menabrakkan mobil tersebut dan berharap bisa keluar dari mobil. Tak lama, Raju pun keluar dari mobil tersebut setelah alarm mobil terus berbunyi. Raju berjalan menyusuri jalan malam yang gelap dan kembali ke kediamannya. Ia melihat Neraja tengah menangis dan tidak menghiraukan dirinya. Dari balik jendela, ia terus meminta maaf, tapi Neraja sama sekali tidak mempedulikannya. Tapi tiba-tiba Raju terbangun dari tidurnya dan tidak menyangka bahwa itu semua adalah sebuah mimpi. Raju terus meratapi nasibnya dan menyesali kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Ia hanya ingin bertemu dengan Neraja dan mengucapkan kata maaf kepadanya. Tiba-tiba seseorang muncul dan memainkan remote control untuk mobil yang ia tumpangi. Raju melihat sosok Dr. Chakravarti mendekatinya dan menyemprotkan sebuah cairan yang membuatnya sesak napas.
Tak lama Dokter Cakravati masuk ke mobil dan menemui Raju. Melihatnya berada di dekatnya, ia terus memohon untuk melepaskan dirinya. Tapi Dokter Cakravati mengancam akan menyebarluaskan video perbuatan Raju selama berada di dalam mobilnya. Raju terus memohon untuk tidak menyebarkan itu. Tapi terlambat karena Dokter Cakravati telah menyebarluaskannya dan membuat Raju kembali menangis. Dokter Cakravati malah membacakan komentar yang telah ditulis oleh pengikutnya yang rata-rata menghujat Raju dan ingin Raju mendapatkan hukuman setimpal. Bukan hanya itu, Dokter Cakravati malah berencana akan menyiarkan secara langsung kematian Raju di hadapan wartawan yang hadir. Ia juga telah menyiapkan media dan polisi untuk mengawasi Raju. Mereka berteriak menginginkan keadilan. Raju menangis di dalam mobil tersebut terlebih melihat Dokter Cakravati mengambil senjata dan menodongkan ke kepala Raju. Area sekitar mobil yang ditumpangi Raju pun telah dipenuhi polisi dan juga wartawan. Bahkan orang tua dari anak yang berumur 2 tahun pun hadir. Saat inspektur datang, Dokter Cakravati keluar dari mobilnya dan menarik Raju keluar dari dalam mobil. Dari semua orang yang datang, ia melihat Neraja berada di antara mereka sambil memegang perutnya. Namun Dokter Cakravati tidak menyadari kalau ia telah diincar oleh sniper-sniper dari kepolisian. Inspektur pun meminta Dokter Cakravati untuk membuang senjatanya dan melepaskan Raju. Tapi Dokter Cakravati tidak menghiraukannya. Ia malah mengatakan kesalahan Raju tidak bisa diabaikan dan harus menanggung semua yang ia lakukan. Inspektur terus memohon untuk bisa dilepaskan. Namun kedua orang tua korban terus meminta Dokter Cakravati untuk menghabisi Raju. Raju mengakui kesalahannya di hadapan semua yang ada di tempat itu. Ia mengatakan telah mencuri dan menyebabkan kematian anak mereka termasuk putri Dokter Cakravati. Ia meminta maaf secara langsung pada semuanya dan ia merasa takut karena ia telah melanggar janjinya kepada Neraja yang memintanya untuk tidak mencuri lagi. Neraja pun menangis mendengar permintaan maaf suaminya. Tak lama semua orang berteriak meminta Raju untuk dihabisi. Neraja tidak bisa berbuat apapun hingga ia memutuskan untuk pergi dari kerumunan orang-orang itu. Raju diminta untuk berjalan oleh Dokter Cakravati dan sniper pun sudah bersiap dengan senjata yang mereka siapkan hingga setelah inspektur memberikan kode mereka pun menarik pelatuknya. Namun di saat Raju melihat peluru tersebut langsung memasang tubuhnya hingga peluru menembus dada sebelah kanannya. Raju pun tak sadarkan diri. Dokter Cakravati mencoba untuk menyelamatkannya. Inspektur mendekati dan menasihati Dokter Cakravati untuk bisa memberikan kesempatan pada orang yang telah melakukan kesalahan agar ia menjadi lebih baik. Anggota polisi pun menahan Dokter Cakravati, sedang Raju yang masih selamat dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil, Neraja menemuinya dan menemaninya untuk bisa melewati masa sulit. Dan film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Dongalun Naru Jagrata. Perbuatan mengambil hak milik orang lain memang tidak pernah dapat dibenarkan ya sahabat. Apalagi kalau perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Sungguh perbuatan yang sangat keji dan tidak terpuji. Oleh sebab itu, jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar dari batas kewajaran ya sahabat. Mengambil hak milik orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan jahat yang akan mendapatkan balasannya tidak hanya di dunia saja, tapi juga nanti sampai di akhirat. Semoga kita bisa belajar dan terinspirasi dari alur cerita film ini. Dan mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLM.TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.